Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Juni Sitorus. Di sini saya akan mencoba membantu teman-teman untuk membahas beberapa materi-materi pembelajaran tentang IPAS. Kali ini di kesempatan ini kita akan membahas tentang medan listrik dan potensial listrik yang menjadi bagian materi dari materi listrik statis. Tapi di pembahasan saya ini untuk tingkat SMP sekolah menengah pertama. Karena akan ada sedikit perbedaan nanti ketika di tingkat SMA dan tingkat perkuliahan. Nanti pembahasannya akan lebih mendalam. Oke, kita akan membahas tentang medan listrik dan potensial listrik. Sebelumnya saya ucapkan salam sehat untuk kita semoga kita semua dalam keadaan sehat, terjauh dari semua jenis penyakit, terutama COVID-19, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Langsung kita mulai saja pembahasan kita tentang medan listrik dan potensial listrik. Di sini sudah saya siapkan beberapa soal yang mungkin bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk adik-adik yang kelas 9 ya. Semoga bisa membantu. Sebelumnya saya hapus dulu ini. Saya lupa menghapus, guys. Ya. Wah, maaf. Oke, langsung kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Oke, garis gaya medan listrik dilukiskan seperti gambar berikut. Jadi ada dua muatan di sini, muatan P dan muatan Q. Arah medannya digambarkan dengan garis gaya listrik seperti ini. Ini arah medannya E. Nah, dalam hal ini jenis muatan P dan Q. Nah, kita disuruh menentukan muatan P dan Q. Oke, sebelum kita bahas, saya singgung sedikit dulu tentang medan listrik. Oke, medan listrik. Medan berarti medan itu adalah suatu daerah. Seperti medan perang berarti daerah yang masih dipengaruhi oleh peperangan. Sama halnya dengan medan listrik. Medan listrik itu adalah daerah di sekitar benda bermuatan. Nah, benda bermuatan ini sebagai sumber nanti yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik yang dihasilkan oleh sumber benda yang dihasilkan oleh sumber. Nah, jadi daerah di sekitar benda bermuatan atau sebuah benda bermuatan sebagai sumber yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi medan itu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, simbolnya itu adalah E, itu diambil dari huruf pertama istilah bahasa Inggrisnya adalah electric field. Nah, jadi disimbolkan dengan huruf E. Nah, oke, medan listrik ini daerahnya ini digambarkan dengan garis-garis gaya medan listrik seperti yang ada di pertanyaan. Nah, yang penting adalah sebelum bagaimana sih arah medannya? Nah, jadi medan listrik itu termasuk besaran vektor. Besaran di dalam fisika ada dua besaran vektor dan skalar. Kalau namanya besaran skalar, dia besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh tinggi itu kan tidak ada arah. Tinggi manusia misalnya 2 cm itu tidak ada arahnya. Tapi kalau yang kedua besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Contoh gaya. Gaya adalah besaran vektor. Gayanya adalah 2 Newton ke kanan, 2 Newton ke kiri. Jadi ada nilainya 2 dan arahnya bisa ke kiri, ke kanan, dan ke atas. Sama halnya dengan medan listrik. Medan listrik itu termasuk besaran vektor, memiliki nilai dan arah. Nah, bagaimana menentukan arah medan listrik? Nah, arah medan listrik itu ditentukan berdasarkan jenis sumber muatannya. Kalau
sumbernya bermuatan positif, maka arah medan listriknya itu akan keluar atau menjauhi sumber. Jadi arah medannya menjauhi sumber. Ini kalau sumbernya bermuatan positif. Nah, sebaliknya kalau sumbernya bermuatan negatif, maka arah medannya itu akan masuk atau menuju sumber. Nah, arahnya ditandakan oleh tanda panahnya. Jadi arahnya seperti ini. Nah, jadi berdasarkan itulah kita bisa menjawab pertanyaan nomor 1 nih. Dalam hal ini muatan P dan Q adalah, nah di sini kita lihat di muatan P arah medannya itu menuju P atau masuk ke muatan P. Berarti berdasarkan pernyataan yang tadi saya sampaikan, kalau arah medannya menuju berarti sumbernya negatif. Berarti P ini negatif. Sementara di Q arah medannya itu menjauhi Q, muatan Q. Nah, berarti muatan Q ini adalah positif. Berarti jawaban yang benar adalah P negatif, Q positif. Bola. Yang nomor 2 ini masih berhubungan, yaitu tentang konsep dasar arah medan listrik. Oke, di soal nomor 2, arah medan listrik yang ditimbulkan pada benda bermuatan yang ditemukan muatan Q1 dan Q2 itu digambarkan seperti pada gambar di atas, di mana ada suatu titik P di antara kedua muatan. Nah, di sini disebutkan bahwa arah medan yang dihasilkan oleh Q1, E1-nya itu arahnya ke sebelah kanan. Kemudian yang dihasilkan oleh si Q2 arahnya juga ke sebelah kanan. Nah, berdasarkan ini kita disuruh menentukan kalau arah medannya seperti itu berarti muatan Q1 itu jenisnya apa? Positif atau negatif? Oke, kita lihat satu-satu. Q1 medannya ke sebelah kanan. Ini berarti dia menjauhi. Nah, kalau dia menjauhi, berarti berdasarkan konsep yang tadi sudah saya jelaskan di soal nomor 1, kalau arah medannya menjauhi berarti sumbernya adalah bermuatan positif. Kita lihat yang kedua, E2, medan yang dihasilkan oleh Q2 itu arahnya mendekati atau masuk atau menuju si kedua, berarti muatan Q2-nya berjenis negatif. Q1-nya positif, Q2-nya negatif. Berarti jawabannya adalah Q1 positif, Q2-nya negatif. Jawabannya bola. Nah, itu menentukan arah medan listrik. Ini perlu, karena nanti kalau misalnya dalam suatu pernyataan, misalnya disuruh menentukan total medan di titik P. Jadi kita harus menentukan arah medannya dulu. Ya, masuk kita ke soal nomor 3. Sebuah partikel bermuatan listrik 40 mikrokolom berada di udara. Kuat medan listrik di titik P yang berjarak. Nah, jadi ada suatu sumber bermuatan, ini Q sumbernya, muatannya adalah positif 40 mikrokolom. Ya. Kemudian ada suatu titik P berjarak 30 cm. Ini titik P jaraknya 30 cm dari partikel bermuatan itu. Nah, berapakah kuat medan di titik P? Nah, kuat medan di titik P. Sebelum kita jawab, kita tentukan dulu arahnya kemana. Karena ini muatan sumbernya positif, berarti arah medannya itu menjauhi. Ini arah medannya. Berapakah nilainya? Untuk menentukan nilai medan listrik itu sama dengan K, konstanta gaya kolom, konstanta dikali muatan sumbernya per jarak titik kuadrat. Nah, di sini jaraknya kita perlu ubah menjadi satuan meter. 30 cm itu kan 30 per 100 meter atau 3 per 10 meter sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Kemudian Q-nya 40 mikrokolom, berarti 40 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke, langsung kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah diberikan. Nilai konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali muatannya
40 kali 10 pangkat negatif 6 kolom per jaraknya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 1 meter kuadrat. Ini berarti seperti yang sudah saya sampaikan, yang tidak ada perpakatan, maaf di video saya sebelum-sebelumnya ya, bahwa kalau penyelesaian seperti ini yang tidak ada pangkatnya letakkan di depan saja. Ini 9 kali 40 dikali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 6 per, ya di bawah menjadi 3 kuadrat 9 kali 10, 10 pangkat min 1 kuadrat min 2. Oke, ini kuadratnya hilang ya, meter kuadratnya habis. Kemudian kolomnya tinggal 1. Jadi satuannya di sini Newton per kolom. Nah, oke, di sini bisa kita bagi, selesaikan 9 habis. Berarti tinggal 40 kali perpangkatannya 10 pangkat 9 kurang 6 tambah 2. Itu sama dengan 40 kali 10 pangkat 9 tambah 2, 11 kurang 6, 5. Nah, di sini pernyataannya diminta 4, berarti perlu kita ubah menjadi bentuk notasi ilmiah. Ini 4,0 kali 10 pangkat 6. Oke, itu untuk menentukan besar kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak R cm atau R meter, berjarak R dari sumber. Kemudian soal nomor 4. Dua buah muatan Q1 dan Q2 terletak pada satu garis lurus terpisah pada jarak 3 cm. Di titik P terletak 3 cm. Jika titik P terletak di antara kedua muatan sehingga kuat medan listrik di titik Q1 berarti dikasih tahu E1-nya adalah 2E. E1 itu yang di muatan 1 dan nilai E2 di titik P itu adalah 3E. Gambarnya seperti ini, Q1-nya negatif, Q2-nya positif. Total kuat medan di titik P. Nah, berarti di titik P ada 2 medan yang bekerja. Nah, untuk mengetahui totalnya, kita perlu menggambarkan arah medan E1 dan E2. Nah, muatan Q1 sumbernya negatif. Berarti arah medannya itu menuju muatan Q1. Berarti E1 arahnya ke sini. Karena sumbernya Q1 itu bermuatan negatif. Kalau sumbernya itu bermuatan negatif, maka arah medannya mendekati atau masuk ke muatan tersebut. Kemudian muatan yang kedua positif. Berarti arah medan listriknya di titik Q itu kan menjauhi. Berarti arahnya ke sebelah kiri juga. Nah, berarti ada 2 E yang bekerja di titik P. Dua medan listrik. Berarti E di titik P totalnya itu adalah E1 ditambah E2. Ya, E1-nya 2E ditambah 3E dan arahnya kemana? Ke kiri. Atau ke kiri menuju muatan Q1. Nah, 2E berarti 5E ke arah muatan Q1. Jadi arah medan itu mempengaruhi nanti besarnya, totalnya berapa. Jadi yang paling penting di sini harus bisa menentukan arah medan listrik yang bekerja. Kemana arahnya, ke kiri, ke kanan. Nah, harus ditentukan. Oke, sama halnya dengan soal nomor berapa nih? Nomor 5. Dua buah muatan masing-masing Q1 4 mikrokolom dan Q2 6. Q1-nya positif, Q2-nya negatif. Kedua muatan terpisah sejauh 60 cm. Kemudian besar kuat medan listrik dan arahnya di titik P yang terletak di tengah-tengah kedua muatan. Nah, karena jaraknya 60, titik P ada di tengah, berarti ini R1-nya 30 cm. Jarak dari titik P ke muatan Q1. Sementara jarak dari titik P ke muatan Q2, R2-nya juga sama. Karena di
tengah. Nah, berapa total kuat medan yang bekerja di titik P? Nah, karena ada dua sumber, berarti ada dua medan listrik yang bekerja di titik P. Kita lihat oleh Q1, muatan 1, sumbernya positif, berarti arah medannya ke sebelah kanan karena menjauhi, karena sumbernya positif. Kemudian Q2 sumbernya negatif, berarti arah medan di titik 2 itu di titik P oleh Q2 itu arahnya mendekati muatan Q2, berarti ke sebelah kanan juga. Nah, berarti arahnya sama-sama ke kanan atau menuju Q2. Berarti jawaban yang mungkin adalah B dan C. Kalau ini otomatis salah. Karena dua-duanya arahnya ke kanan atau ke arah muatan Q2. Nah, sekarang kita hitung berapa besarnya nilainya. Nah, untuk berarti kan total muatan di P itu kan E1 ditambah E2. Nah, E1 itu berarti K dikali Q1 per jaraknya R1 kuadrat ditambah K dikali Q2 per R2 kuadrat. Nah, ini nanti arahnya adalah muatan Q2. Nah, besarnya ini. Nah, berarti ini kita bisa keluarkan dong, ini bisa karena R1 dan R2-nya sama, atau saya masukkan dulu deh. Ini boleh dong, K-nya saya keluarkan, jadi Q1-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6 ditambah per R1-nya 30 cm. Oh, perlu kita ubah. R1 sama dengan R2 sama dengan 30 cm. Kita ubah ke meter. 3 kali 10 pangkat min 1. 3 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Nah, ditambah dengan supaya tidak bingung, saya kasih tahu dulu kok bisa begini jadinya. Ya, ini kan K-nya sama-sama ada K ya di sini ya. Oke, bisa kita keluarkan K Q1 per R1 kuadrat ditambah K dikali Q2 per R2. Di sini nggak ada lagi K-nya, maaf. Ya, K-nya udah keluar. Ya kan? Nah, berarti ini bisa, sebenarnya juga R1 dan R2-nya sama. Nah, karena sama, ini boleh keluar lagi nih, K per R kuadrat. Nih, Q1-nya tinggal dijumlah aja dengan Q2. Nah, kita masukkan aja nilainya 9 kali 10 pangkat 9 per jaraknya 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat dikali 4 mikrokolom tambah 6 mikrokolom. Nah, ini. Oke, ini berarti 9 kali 10 pangkat 9 per 3 9 kali 10 pangkat min 2. Ini kan jadi 10 mikrokolom, berarti sama dengan, ini habis ya, tinggal 1 kali 10 pangkat 9 kali 10 kali 10 mikrokolom, kan 10 min 6. Dah, berarti ini sama dengan 1 kali 10, ini 10 pangkat 1 nih. 10 pangkat 9 tambah 1 kurang 6 tambah 2. 10, 12 kurang 6, 1 kali 10 pangkat 6. Nah, arahnya tadi muatan
Q2, berarti jawabannya yang C. Oke, masuk kita ke pembahasan yang baru, menghitung potensial listrik. Untuk membawa muatan listrik sebesar 0,5 dari titik A ke titik B diperlukan usaha sebanyak 10 Joule. Beda potensial antara titik A dan B. Nah, oke, untuk menentukan beda potensial itu sama dengan usaha yang dilakukan per besar muatan yang dipindahkan, Q. Berarti usahanya adalah 10 Joule per 0,5 Coulomb. Berarti sama dengan 10 dibagi 0,5, 100 dibagi 5, 20 volt. Kok 20? Kok 220, 20. Maaf. Ya, 20 volt. Nah, jadi biar teman-teman tahu bahwa beda potensial itu adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya. Oke, contoh kita mau memindahkan muatan listrik sebesar 0,5 Coulomb dari titik A ke titik B. Diperlukan usahanya 10 Joule. Berarti beda potensialnya tinggal dibagi saja, yaitu usaha per besar muatan yang dipindahkan, W per Q. Ya, ke selanjut soal nomor 2 tentang potensial listrik. Energi yang akan dikeluarkan sebuah sumber tegangan sebesar 240 Joule. Berarti energinya atau usahanya butuh energi 240 Joule. Untuk mengalirkan 60 Coulomb. Nah, Q-nya adalah 60 Coulomb. Berapa beda potensialnya? Nah, delta V sama dengan W per Q. 240 Joule per 60 Coulomb. Ini sama dengan 4 volt. Lanjut ke soal nomor 3. Besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif Q-nya adalah 15 Coulomb dari titik dengan nilai potensial 20 volt ke dua titik lain dengan nilai potensialnya 70 volt. Berarti perbedaannya adalah 70 volt dikurang itu 50 volt. Ditanya usaha, berarti tadi kan beda potensial sama dengan usaha per Q. Nah, maka usaha sama dengan besar muatan dikali delta V atau beda potensialnya. Muatannya 15 Coulomb, beda potensialnya 50 volt. 15 kali 50, 750 Joule. Ini hanya perubahan rumus saja ya. Oke, nah ini untuk menentukan beda potensial seperti itu ya. Kemudian di soal nomor 4, menentukan besar potensial dari titik B yang berjarak 1. Wah, berarti ada suatu sumber bermuatan positif besarnya 5 mikrocoulomb. Kemudian ada titik B yang jaraknya 1 cm. Beda potensial di titik B. Oh, bukan besar potensial. Nah, besar potensial di titik B itu bisa kita hitung dengan V sama dengan K dikali Q per R. K itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb per jaraknya 1 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Ini 9 kali 5 kali 10 pangkat 9 ya kali 10 pangkat negatif 6 per 1 kali 10 pangkat negatif 2. 9 kali 5 45 dibagi 1 45 kali 10 pangkat 9 kurang 6 tambah 2 sama dengan 45 kali 10 pangkat 9 tambah 2 11 kurang 6 5. Jawabannya adalah notasi ilmiah 4,5 kali 10 pangkat 6 volt. Begitu cara menentukan
besar potensial listrik di titik P dan berjarak 1 cm dari suatu muatan Q. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan tentang medan listrik dan potensial listrik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, terima kasih.